ini yang dimaksud dengan theory of plan behavior atau teori perilaku terencana. Mari kita simak bersama-sama. Nah, untuk memahami teori ini, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yang pertama, definisi teori plan behavior. Yang kedua, faktor-faktor dan komponennya. Yang ketiga, kelemahan dan kelebihan dari teori of plan behavior. Yang keempat, aplikasi penerapan teori of plan behavior. Pasti kita pernah memilih sesuatu, memutuskan sesuatu, dan melakukan sesuatu. Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari tindakan atau perilaku atau bukan perilaku. Langsung saja kita masuk di poin pertama, yaitu definisi teori of planned behavior. Sebelum membahas definisinya, kita perlu mengetahui histori atau asal-usul dari teori ini. Nah, jadi teori of planned behavior atau teori perilaku terencana merupakan pengembangan dari teori of reasoned action atau teori perilaku yang beralasan yang berkembang pada tahun 1967. Kemudian, pada tahun 88, Isaac Action dan Martin terus melakukan revisi dan perluaskan teori ini. Nah, pada tahun 1991 ada penambahan pada model reasoned action yang kemudian dinamai menjadi theory of planned behavior. Definisi theory of planned behavior. Theory of planned behavior atau teori perilaku terencana merupakan teori yang mendasar pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang mungkin bagi dirinya secara sistematis. Jadi, sebelum melakukan sesuatu tindakan, orang akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya tersebut sebelum ia memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak. Nah, teori ini juga memberikan suatu kerangka bahwa segala perilaku atau tindakan dibentuk oleh niat. Nah, hal ini berarti semakin kuat niat untuk bertindak atau melakukan sesuatu, maka akan semakin besar pula tindakan yang konkret atau tindakan yang nyata yang diperbuat oleh manusia. Di sini ada juga perbedaan antara TRA sama TPB. Tadi saya sempat bahas bahwa teori of planned behavior merupakan pengembangan dari teori reasoned action. Nah, apa sih yang membedakan keduanya? Jadi, dalam TRA atau Theory of Reasoned Action dijelaskan bahwa niat terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama ada attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku, yang kedua ada subjective norms atau norma subjektif. Sedangkan dalam TPB atau Theory of Planned Behavior ditambahkan satu faktor lagi, yaitu perceived behavior kontrol atau persepsi kontrol keperilakuan. Nah, hal-hal inilah yang membedakan antara TRA sama TPB. Sekian materi dari saya dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kita lanjut pada pokok bahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor dan komponen dalam teori of planned behavior atau teori perilaku terencana. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada poin sebelumnya, bahwa TPB memberikan suatu kerangka bahwa segala perilaku atau tindakan dibentuk oleh adanya niat. Jadi, sebelum orang berperilaku atau bertindak, itu pasti dipengaruhi oleh adanya niat. Nah, niat ini dipengaruhi oleh adanya 3 faktor. Seperti yang bisa kita lihat di bagan, ketiga faktor tersebut terdiri dari attitude toward behavior atau sikap terhadap perilaku, lalu subjective norms atau norma subjektif, dan yang terakhir adalah perceived behavioral control atau persepsi kontrol perilaku. Nah, ketiga faktor tersebut mempengaruhi suatu niat. Nah, niat ini yang membentuk suatu perilaku atau tindakan. Kita bahas faktor yang pertama, yaitu sikap terhadap perilaku atau attitude toward behavior. Nah, sikap itu merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon baik positif maupun negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Jadi, sikap terhadap perilaku mengidentifikasi sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian terhadap perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Nah, saya beri contoh, ada seorang mahasiswa akuntansi. Dia sedang mempertimbangkan apakah ia perlu mengambil sertifikasi CA saat ia lulus kuliah nanti. Nah,
saat dia memikirkan ini, dia memiliki dua respon. Yang pertama respon positif dan yang kedua respon negatif. Pada respon positif, dia akan memikirkan bahwa jika dia mengambil sertifikasi CA, dia akan terbantu di masa depan karena karirnya akan terjamin karena dia memiliki sertifikasi profesional di bidang akuntansi. Sedangkan respon negatif itu, dia memikirkan bahwa kalau saya mengambil sertifikasi CA, pasti saya memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan sebagainya. Jika dia lebih condong ke arah positif atau respon positifnya, maka itu akan mempengaruhi niatnya untuk mengambil sertifikasi CA. Karena dia mengorbankan waktu, dia rela mengorbankan waktu, tenaga daripada tidak memperoleh sertifikasi CA. Faktor yang kedua adalah norma subjektif atau subjective norms. Nah, norma subjektif merupakan persepsi seseorang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukungnya atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu atau berperilaku. Jadi maksud dari norma subjektif adalah persepsi atau pandangan kita sendiri atau individual tentang pendapat orang lain. Jadi kita memikirkan apakah orang lain akan mendukung perilaku yang kita lakukan atau tidak. Contohnya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ada seorang mahasiswa yang mau mengambil sertifikasi CA. Jadi setelah dia memikirkan respon negatif dan respon positif, dia di norma subjektif dia memikirkan tentang pendapat orang-orang di sekitarnya. Apakah orang-orang di sekitarnya akan mendukungnya atau tidak mendukungnya untuk mengambil sertifikasi CA. Jika orang tuanya atau keluarganya atau orang terdekatnya mendukungnya untuk mengambil sertifikasi CA, maka niat untuk mengambil sertifikasi CA juga akan semakin besar karena ada dukungan dan dorongan dari lingkungan sekitarnya. Lalu kita masuk pada faktor yang ketiga, yaitu persepsi kontrol perilaku atau perceived behavioral control. Nah, kontrol perilaku adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan sesuatu perilaku. Jadi, ini merupakan pemikiran individu atau persepsi individu tentang sesuatu hal, bahwa itu bisa jadi mudah tetapi bisa juga jadi sulit. Jadi kayak dia pikir untuk kemampuan dia ke depannya itu dia bisa atau tidak. Inti dari kontrol perilaku adalah seseorang yakin bisa melakukan sesuatu, tapi ia harus mempertimbangkan realita atau sadar realita. Atau bisa juga kita ringkas menjadi pemikiran bahwa itu sulit, tapi bisa. Contohnya, nah setelah mahasiswa tadi mendapat dukungan dari orang tuanya, dia kembali lagi memikirkan apakah dia bisa mendapatkan biaya atau waktu, atau dia bisa benar-benar mampu untuk menyelesaikan ujian dalam proses mengambil sertifikasi CA. Jika dirinya mampu mengatasi persepsi ini menjadi positif, maka niatnya untuk mengambil sertifikasi juga akan mempengaruhi tindakan atau perilaku nyata untuk mengambil sertifikasi CA. Jadi, ketiga faktor tersebut bisa mempengaruhi seseorang untuk berperilaku atau mengambil suatu tindakan. Komponen dalam TPB bisa kita lihat dari bagan bahwa faktor-faktor dalam TPB itu dibentuk oleh keyakinan utama. Keyakinan dalam TPB dibagi menjadi 3, yaitu keyakinan keperlakuan, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Lalu bisa kita lihat juga di bagan tersebut bahwa keyakinan keperlakuan atau behavioral beliefs akan mempengaruhi dan membentuk sikap terhadap perilaku. Lalu, keyakinan normatif atau normative beliefs akan mempengaruhi dan membentuk norma subjektif. Dan yang ketiga, keyakinan kontrol atau control beliefs akan membentuk variabel persepsi kontrol keperlakuan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas poin ketiga, yaitu tentang kelemahan dan kelebihan teori of brain behavior. Kelebihan teori ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, lebih akurat dari TRA. Maksudnya di sini TPB membantu menjelaskan perilaku lebih akurat dibandingkan TRA karena terdapat faktor tambahan yaitu persepsi kontrol perilaku. Yang kedua, mudah diaplikasikan di berbagai bidang. TPB telah meningkatkan prediksibilitas niat di berbagai bidang, contohnya akuntansi, psikologi, dan kesehatan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menjelaskan tiap aspek penting perilaku manusia, seperti mengapa seseorang memilih calon pada pemilu, membeli mobil, mengapa orang mengambil sertifikasi tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas kekurangan dari teori ini. Yang pertama,
Teori of planned behavior ini digunakan dalam berbagai penelitian, namun dalam memprediksi menggunakan teori ini kebanyakan berhenti pada intensi berperilaku, sehingga belum jelas bagaimana hubungan intensi dengan perilaku aktual atau perilaku sesungguhnya. Yang kedua, teori ini masih relatif baru dan kurang banyak digunakan dan kurang banyak dikenal. Selain itu, pemanfaatan teori ini membutuhkan bantuan atau kontrol dari orang lain. Orang lain sangat berpengaruh terhadap komponen teori ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya pada poin terakhir yaitu aplikasi penerapan Theory of Planned Behavior. Mengapa Theory of Planned Behavior diperlukan di akuntansi? Karena di akuntansi sangat diperlukan bagi seseorang, organisasi maupun perusahaan dalam mengambil keputusan dan bertindak. Contohnya, yang pertama, keputusan menetapkan harga. Yang kedua, keputusan berinvestasi. Yang ketiga, keputusan menetapkan produk. Yang keempat, keputusan membayar pajak. Yang kelima, keputusan menetapkan strategi pemasaran. Aplikasi penerapan Theory of Planned Behavior. Berikut aplikasi Theory of Planned Behavior di bidang akuntansi. Yang pertama, meneliti faktor-faktor terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, meneliti TPB dan pengaruh kewajiban moral pada perilaku ketidakpatuhan pajak, wajib pajak pribadi. Yang ketiga, meneliti TPB dalam memprediksi niat akuntansi dalam memperoleh gelar Chartered Accountant di wilayah Jawa Tengah. Yang keempat, meneliti TPB untuk memprediksi niat berinvestasi. Yang kelima, meneliti pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikat Chartered Accountant. Berikut ini ada satu kutipan dari Thomas Jefferson, yaitu dia mengatakan bahwa perilaku kita yang menentukan siapa diri kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha untuk berperilaku positif terhadap segala situasi agar mencerminkan kualitas diri kita masing-masing. Dan jangan fokus pada tindakan negatif